Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Sundel Kantil di Gunung Kemukus. Janji nafkah dari alam gaib. Malam itu, langit di atas Gunung Kemukus diselimuti awan kelabu, dan gerimis tipis turun perlahan, membasahi tanah yang telah lama menyimpan ribuan rahasia. Rehan, seorang pria muda dengan wajah tirus dan mata yang menyimpan beban hidup, berjalan tanpa tujuan di tengah hutan jati yang rimbun. Langkahnya terhenti di bawah pohon jati tua yang menjulang tinggi. Batangnya besar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, seolah-olah ingin meraih langit. Di bawah pohon itu, Rehan duduk, mencoba menghindari hujan yang semakin deras. Hatinya kacau. Pikirannya melayang pada Risa, istrinya yang telah pergi meninggalkannya karena himpitan ekonomi dan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kesepian dan keputusasaan menyelimuti dirinya, membuatnya merasa tak berarti. Tiba-tiba, dari balik kabut yang menggantung di antara pepohonan, muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain lusuh yang menempel pada tubuhnya yang ramping. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Ia mendekati Rehan dengan langkah pelan, namun pasti. "Kau mencari jalan keluar dari penderitaanmu, bukan?" Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang tak bisa ditolak. Dewi Sundari Rehan terperangah, namun tak mampu berkata-kata. Perempuan itu duduk di sampingnya. Tangan dinginnya menyentuh tangan Rehan, mengalirkan sensasi aneh yang membuat tubuhnya menggigil. "Sentuh aku malam ini, dan semua keinginanmu akan terpenuhi. Uang, wanita, kekuasaan, semua akan menjadi milikmu. Namun, kau harus memberiku satu hal sebagai gantinya." Rehan, yang telah lama terjebak dalam jurang keputusasaan, merasa tergoda oleh tawaran itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendekatkan wajahnya ke perempuan itu, dan bibir mereka bersentuhan dalam ciuman yang membakar. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia terbangun di sebuah gubuk tua di puncak Gunung Kemukus. Di sampingnya, perempuan tadi tertidur tanpa busana, dan di dadanya menempel bunga kantil segar. Rehan merasa bingung. Namun saat ia memeriksa, dompetnya terdapat uang tunai 5 juta rupiah yang tak ia miliki sebelumnya. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Pelanggan ojeknya bertambah, terutama wanita-wanita dari berbagai kalangan yang selalu ingin diantar olehnya dan memberi uang lebih dengan tatapan mengandung syahwat. Rehan mulai melacurkan diri secara halus, tubuhnya diperebutkan, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia kembali ke gubuk keramat untuk berhubungan dengan wanita misterius itu yang ia sebut Mbok Kantil. Ia mulai kecanduan, nafsu, uang, dan rasa dibutuhkan. Namun setiap pagi setelah ritual, ada luka kecil di dada Rehan, seperti dicakar kuku tajam. Anehnya, tiap luka itu berbau bunga kantil. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun sudah terlalu dalam terjerat dalam perjanjian gaib yang telah ia buat. Gunung Kemukus, tempat yang dikenal dengan ritual pesugihan berselimut seks bebas, menjadi saksi bisu dari perubahan hidup Rehan. Legenda tentang Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan, yang menjalin cinta terlarang dan akhirnya dirajam oleh masyarakat, menjadi latar belakang dari ritual-ritual yang dilakukan di tempat tersebut. Para peziarah percaya bahwa dengan melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sama selama 7 purnama, keinginan mereka akan terkabul. Namun, jika mereka lupa melakukan selamatan setahun sekali, terkait pesugihan yang mereka minta, maka salah satu anggota keluarga mereka akan meninggal. Rehan, yang awalnya hanya ingin keluar dari penderitaan hidup, kini terjebak dalam dunia yang penuh dengan nafsu, kekayaan, dan kutukan. Ia mulai kehilangan jati dirinya, dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya pun mulai hancur. Namun, ia belum menyadari bahwa semua ini baru permulaan dari kisah kelam yang akan menjeratnya lebih dalam lagi. Hujan gerimis yang turun sejak
Sore belum juga reda ketika Rehan kembali mendaki bukit sunyi di tengah malam Jumat Kliwon. Tanah liat yang licin seperti melambatkan langkahnya, tapi tak sekalipun dia menoleh atau berpikir untuk berhenti. Di antara kabut dan bau tanah basah, suara gemerisik dari hutan jati mengiringinya, seperti bisikan halus yang memanggil pulang anak hilang pada tuannya. Gubuk itu berdiri di bawah pohon besar, jauh dari jalur ziarah, tak tersentuh mata publik. Tempat itu tak terdaftar di peta, tapi begitu dalam dihafal oleh tubuh Rehan, karena tubuhnya sudah menjadi bagian dari kisah tempat itu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Mbok Kantil telah menantinya. Ia berdiri telanjang di ambang pintu, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian payudaranya yang montok dan menggoda. Tak ada kehangatan dalam senyumnya, tapi bukan dingin pula. Senyumnya menyimpan kuasa, menyimpan kepemilikan atas jiwa laki-laki yang datang ke gubuk itu. Angin membawa aroma bunga kantil bercampur bau tanah basah. Namun ada juga aroma basah lain yang menyusup. Aroma tubuh menggairahkan dari seorang perempuan yang bukan manusia biasa. Rehan terdiam di ambang pintu. Pandangannya menelusuri lekuk tubuh perempuan itu. Tubuhnya bergidik bukan karena dingin, tapi karena hasrat yang menyeret dari dalam tulangnya. Ia tahu ini bukan cinta, bukan pula nafsu biasa. Ada sesuatu dalam tatapan mata Mbok Kantil, mata merah berkilat yang seolah bisa menyulap rasa takut, menjadi rindu dan dosa menjadi pahala. Mereka tak berbicara, tak perlu kata. Begitu Rehan melangkah masuk, Mbok Kantil menariknya ke dalam pelukan panasnya. Tubuh Rehan digiring perlahan ke atas kasur bambu yang dingin dan berdebu. Tapi ketika kulit mereka bersentuhan, kasur itu seperti terbakar api gaib. Mereka bersatu dalam gelora yang tak bisa dijelaskan manusia waras. Setiap ciuman yang ia berikan pada Mbok Kantil seperti menelan seluruh cahaya bulan, membuat tubuhnya ringan dan melayang, sementara pikirannya kabur, terjerumus dalam arus ekstase yang mistis dan tak masuk akal. Tubuh Mbok Kantil tak seperti perempuan biasa. Ia bisa dingin seperti embun pagi, lalu dalam sekejap membara seperti api dari neraka. Suaranya mendesah bukan seperti manusia, tapi seperti suara makhluk dari dunia lain yang memanggil roh-roh dari kegelapan. Ketika ia mengerang, tanah berguncang pelan. Ketika ia menggigit, darah Rehan mengalir deras, namun tak pernah kering. Dan ketika klimaks itu datang, bunga kantil mekar di dada Rehan, merekah dari daging, meninggalkan luka kecil yang menganga, tapi tak pernah sembuh sepenuhnya. Setiap Jumat Kliwon, ritual itu diulang. Setiap kali, nafsunya semakin menjadi-jadi, dan keinginannya terhadap tubuh Mbok Kantil seperti candu yang menjalar ke sumsum tulang. Tapi bukan hanya tubuh Mbok Kantil yang menggoda. Dunia Rehan di luar gubuk itu juga berubah. Hari-harinya seperti mimpi erotis tanpa batas. Wanita-wanita datang dan pergi dalam hidupnya. Bukan karena cinta, tapi karena daya gaib yang terpancar dari tubuhnya setelah bersetubuh dengan Mbok Kantil. Janda-janda muda yang sebelumnya cuek padanya kini berebut naik ojek. Beberapa bahkan meminta antar bukan ke pasar atau ke rumah, tapi ke hotel melati atau semak-semak pinggir sawah. Mata mereka menyala dengan hasrat tak biasa. Mereka membelai pahanya di tengah perjalanan. Beberapa bahkan memaksa menempelkan tubuhnya selama dibonceng. Kadang mereka tidak membayar dengan uang, tapi dengan tubuh mereka. Rehan menerimanya tanpa beban. Setiap persetubuhan menambah kekuatannya. Mbok Kantil memberkatinya untuk menjadi pelayan para wanita haus cinta. Dan lewat mereka, Mbok Kantil menyerap energi dunia manusia. Namun, tidak semua berjalan manis. Istri pejabat yang sempat digilirnya di dalam mobil dinas, kemudian ditemukan suaminya dalam keadaan kesurupan. Pejabat itu berteriak-teriak, menyebut nama Rehan sambil mencakar-cakar dinding rumah. Dari mulutnya keluar kelopak-kelopak bunga kantil putih yang membusuk begitu menyentuh lantai. Setelah kejadian itu, Rehan menyadari, nafsu yang ia layani bukan hanya milik manusia, tapi jua milik gaib yang telah merasuki kehidupan perempuan-perempuan itu. Lebih mengerikan lagi, ada satu siswi SMA, Livia namanya, yang tak sengaja menyentuh luka di dada Rehan. Saat itu mereka sedang di warung kopi, berbicara biasa, tapi Livia tiba-tiba seperti kerasukan.
matanya mendelik, dan ia berteriak, "Aku ini bukan Livia, aku ini Ontrowulan. Aku menanti di bawah tanah selama 3 abad untuk menyatu dengan benih Samudro." Orang-orang sekitar mengira itu lelucon, tapi Rehan tahu, roh tua telah bangkit. Livia pingsan saat itu juga, dan ketika sadar, ia tak ingat apa-apa. Tapi setelahnya, ia mulai mengikuti Rehan diam-diam, memandangi dari jauh, bahkan kadang berdiri di ujung gang rumah Rehan, di tengah malam, dengan wajah tanpa ekspresi dan mata yang basah. Rehan mulai dihantui bukan oleh roh, tapi oleh perasaan bersalah yang tumbuh diam-diam. Namun perasaan itu terkubur dalam antara kesenangan tubuh dan kekuasaan uang. Ia menerima saweran uang dari para janda setiap selesai bercinta, seolah tubuhnya adalah kuil pemujaan bagi kesepian mereka. Bahkan salah satu istri kepala desa memohon padanya agar bisa dijadikan istri kontrak selama 7 purnama, hanya agar kekayaannya tetap terjaga. Dan Rehan, dengan wajah datar dan tubuh panasnya, menerima semuanya. Namun luka di dadanya kian membesar. Tidak lagi sekadar goresan, kini mulai membentuk simbol aneh, seperti bunga kantil yang mekar penuh, namun dengan bagian tengah yang hitam kelam, mirip mata iblis yang mengawasi. Dan tiap kali Rehan mandi, darah segar bercampur air. Tapi tak ada rasa sakit, hanya rasa kosong. Seperti tubuhnya sedang dijadikan cawan dari sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Hingga suatu malam, Rehan bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang terbakar, dan dari dalam api muncul sosok perempuan dengan wajah mbok kantil. Namun tubuhnya bersisik, dan dari mulutnya keluar tangisan bayi. Ia berkata, "Kau telah menyatu dengan kutukan. Tubuhmu adalah pelayan, tapi jiwamu akan dibayar." Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan kasur berlumur darah. Tapi di sampingnya tak ada siapa-siapa. Embok kantil menghilang. Tak ada gubuk. Tak ada jejak. Hanya tanah basah dan bunga kantil yang berserakan di tanah. Tapi dompetnya tetap penuh, dan nafsu di tubuhnya tetap membara. Ia kembali ke bawah, dan hidupnya berjalan seperti biasa. Namun dari kejauhan, di balik cermin-cermin, kamar wanita yang pernah tidur dengannya, sesosok bayangan perempuan selalu hadir, mengawasi, menunggu, dan menyeringai. Jika tubuh adalah alat ritual, maka cinta hanyalah topeng. Dan di balik topeng, ada keabadian yang menuntut jiwa sebagai tumbal. Angin dari arah puncak gunung Kemukus berhembus aneh malam itu, membawa aroma menyengat yang bukan hanya sekadar bau bunga kantil, melainkan seperti darah yang belum kering, bercampur keringat, nafsu, dan kehancuran. Di dalam rumah kontrakan Rehan yang kecil, sempit, dan cat temboknya mulai mengelupas seperti kulit terkelupas luka bakar, kehidupan tidak lagi berjalan seperti biasa. Bukan sekadar karena Risa pulang, melainkan karena sesuatu dari alam lain telah menumpang di dalam tubuh pernikahan mereka. Sudah 3 malam berturut-turut Risa mimisan setiap kali menyentuh Rehan. Bahkan satu kali saat mereka hanya berpegangan tangan, darah segar merembes dari pori-pori tangannya seperti tubuhnya, menolak menyentuh suaminya. Tapi yang lebih aneh, Risa tidak ingin pergi. Meski wajahnya makin pucat, badannya lemah, dan matanya seperti selalu menyimpan ketakutan dalam, ia tetap bertahan. Bahkan ketika malam tiba dan tubuh mereka kembali menyatu, ia menangis di tengah desahan. "Kenapa kamu panas, Han?" "Panas, tapi bukan demam," bisiknya malam itu saat mereka bercinta di ruang tengah, yang hanya diterangi lilin kecil di sudut. Rehan tidak menjawab. Tubuhnya memang membara, seperti ada bara yang menyala di dalam dadanya, mengalir lewat darah, turun sampai ke tulang ekor. Setiap kali ia masuk ke dalam tubuh Risa, ia seperti kehilangan kesadaran. Kepalanya berdenyut, dan dalam matanya, wajah Risa terus berubah. Kadang jadi ibunya sendiri yang sudah meninggal, kadang jadi sosok wanita tua yang merangkak dari bawah ranjang, kadang jadi mbok kantil yang tersenyum sambil menjilati ujung. Bibirnya dengan lidah merah seperti lidah api. Malam keempat, mereka bercinta dengan brutal. Risa tampak kerasukan. Ia meronta, lalu mencakar punggung Rehan, menggigit lehernya sampai berdarah,
tapi kemudian memeluk dan menciuminya dengan kelembutan yang membuat dada Rehan bergemuruh. Darah dan liur bercampur di tubuh mereka, seperti ada yang memaksa mereka terus menyatu tanpa henti. Di tengah puncak kenikmatan, dari rahim Risa terdengar suara seperti beling pecah. Rehan tersentak mundur, nafasnya terengah. Darah menetes dari alat kelaminnya, bukan karena luka, tapi seperti ditarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Risa terkapar, tubuhnya kejang. Matanya membelalak, menatap langit-langit sambil gemetar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Kau bawa dia ke ranjangku, kau nodai ranjangku dengan rahimnya, kau akan kehilangan anakmu. Rehan memeluk tubuh Risa yang kini dingin, tapi yang lebih mengerikan. Di ujung tempat tidur, ia melihat bayi kecil, telanjang, menggeliat di atas tumpukan darah dan bunga kantil. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap Rehan dengan mata hitam pekat yang membuat bulu kuduknya rontok, satu persatu. Esoknya, Rehan pergi ke rumah Simbah. Dengan kepala tertunduk, luka cakaran di dadanya belum sembuh, dan kantung matanya hitam, seperti habis ditonjok berulang. Ia bercerita lirih, suara patah-patah, tapi Simbah hanya tertawa miring. Mbok Kantil bukan peliharaan biasa dan dia tidak mau dibagi. Kau sudah menyentuh rahim perempuan lain setelah kontrakmu berlaku, maka dia akan ambil haknya. Rehan hanya bisa menggertakkan gigi. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyanya. Simbah membuka peti tua berisi kain kafan yang berbau amis dan bunga melati basi. Di dalamnya ada boneka kecil dari tanah liat dengan alat kelamin yang mencuat. Boneka itu punya wajah yang sangat mirip Risa. Kalau kau ingin selamat, kata Simbah, kau harus bawa Risa ke puncak Kemukus malam Jumat Kliwon berikut, dalam keadaan tidak sadar. Biarkan Mbok Kantil menghabisi hasratnya. Hanya begitu kau bisa kembali normal, atau setidaknya tidak mati dalam pelan. Rehan tidak langsung menjawab, tapi malam itu, saat ia pulang dan melihat Risa sedang berdoa di depan cermin sambil menangis, hatinya remuk. Risa menatapnya lewat pantulan cermin dan bertanya dengan suara seperti anak kecil, "Han, aku hamil, tapi aku mimpi bayi ini bukan anakmu." Dia ngomong dari dalam perut. Malam Jumat Kliwon tiba. Rehan memutuskan melaksanakan saran Simbah. Ia mencampurkan jamu tidur ke dalam susu yang diberikan untuk Risa. Saat tubuh istrinya tertidur lemas, ia mengangkatnya, membungkusnya dalam kain batik, dan naik ke atas motornya, menuju puncak Kemukus. Angin malam seperti menyambut dosa. Pohon-pohon berbisik, burung hantu bersuara 3 kali. Saat sampai di gubuk keramat, Rehan mendengar suara kecapi dari dalam, padahal tak ada siapa-siapa. Ia baringkan tubuh Risa di atas tikar pandan, membukakan sedikit kainnya hingga terlihat perut yang mulai membuncit, lalu melangkah mundur. Tapi, tubuhnya bergetar saat bayangan Mbok Kantil muncul dari balik dinding bambu, merangkak seperti ular dengan rambut menutupi dada dan kelaminnya. Wajahnya menunduk, tapi payudaranya menggantung berat, mengeluarkan cairan putih kental beraroma bunga bangkai. "Anak ini bukan darahmu, biar aku sedot dari akarnya," bisik Mbok Kantil. Dan malam itu, Rehan menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia terjemahkan dengan logika. Tubuh Risa bergerak sendiri, membuka paha, dan Mbok Kantil menempelkan mulutnya ke perut Risa seperti sedang menyusu. Terdengar isakan, lalu erangan, lalu jeritan panjang yang terputus seperti ada yang dicekik. Risa tiba-tiba bangun, matanya membelalak. Ia menatap Rehan dengan marah, lalu muntah darah, perutnya kempis. Ia menjerit, "Kamu jual anak kita, kamu jual rahimku." Sejak malam itu, Rehan tidak lagi bisa tidur. Setiap malam, suara tangisan bayi bergema dari dalam kamarnya. Risa tidak bisa berjalan, hanya merangkak sambil menggigit lidahnya sendiri. Kadang ia bicara sendiri, menyebut nama-nama lelaki yang tidak dikenal. Kadang ia tertawa lalu menangis seperti anak kecil yang kehilangan boneka. Dan yang lebih menyeramkan, tubuh Rehan perlahan menjadi kurus. Tapi zakarnya makin panjang, dan tiap malam berdiri sendiri tanpa rangsangan.
ia tidak bisa menahan nafsunya, dan setiap malam harus mencari wanita untuk melampiaskan. Tapi setiap wanita yang disentuhnya dalam waktu 3 hari akan mimisan, meracau, dan hilang akal. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita hamil tua di pasar. Wanita itu hanya memegang tangannya dan berbisik, "Mereka sudah tahu kau pencuri anak. Mereka akan datang malam ini." Dan malam itu, tepat tengah malam, saat bulan bulat sempurna menggantung di langit, pintu rumah Rehan diketuk. Pelan, lalu keras, lalu tidak diketuk lagi. Tapi daun pintu terbuka sendiri. Masuklah satu persatu perempuan dengan wajah hancur. Ada yang tanpa rahim, ada yang mata hitam seperti lubang kosong, ada yang lidah menjulur sampai perut. Mereka datang dalam diam, melingkari Rehan yang duduk di tengah rumah, telanjang, menangis, tubuhnya sudah tinggal tulang dan kulit. Di tengah mereka, Mbok Kantil berjalan, telanjang dengan perut buncit. Ia membawa boneka tanah liat yang mirip Rehan, tapi dengan rahim di perutnya. "Giliranmu, Le, kau harus melahirkan anak mereka." Rehan berteriak, tapi dari mulutnya, bukan suara yang keluar, melainkan darah, rambut, dan pecahan tulang bayi. Dan malam itu, puncak Gunung Kemukus mencatat 1 korban lagi. Bukan karena pesugihan yang gagal, tapi karena cinta yang ditukar rahim. Rehan duduk, membisu di kursi kayu yang mulai lapuk, di depan warung baksonya yang mulai sepi. Suara gerimis jatuh dari langit menggantikan tawa-tawa janda yang biasa memenuhi malamnya. Di dalam rumah, terdengar batuk lemah dan sesenggukan. Risa, wanita yang dulu meninggalkannya demi pria lain, telah kembali. Basah kuyup, tubuhnya kurus, aroma parfum murahan bercampur dengan bau luka yang belum sembuh di betisnya. Tak ada pelukan, tak ada air mata haru. Yang ada hanya tatapan kosong dan sunyi yang menggantung di antara mereka. Aku diusir, Han. Dia cuma mainin aku. Uangnya habis dan dia bawa cewek lain ke rumah. Aku ditendang keluar kayak anjing. Rehan memejamkan mata. Hatinya yang dulu patah kini mengeras. Tapi sesuatu yang liar di dalam dirinya. Nafsu bercampur luka lama, bergerak. Seperti bara yang dilempar ke atas bensin. Meledak diam-diam. Aku tidur di emperan masjid. Aku hamil, tapi kandungannya gugur. Aku nyesel, Han. Lanjut Risa, suaranya serak. Seperti orang yang ditarik paksa dari liang gelap. Rehan menenggak air putih. Tangannya gemetar. Tubuhnya masih menyimpan sisa ritual pesugihan yang dijalani seminggu lalu bersama Pak Fauzi dan Mbah Surip. Ritual yang melibatkan darah, sesajen, dan pengorbanan. Istirahatlah. Di kamar yang lama. Aku nggak tidur di situ lagi. Risa mengangguk, lemah dan melangkah ke dalam rumah. Langkahnya diseret, seperti ada beban besar yang ia pikul. Di dalam kamar, ranjang kayu itu masih ada, dengan spray yang usang dan bantal yang mengerut. Ia merebahkan diri dan menangis sampai tertidur. Malam menjalar seperti racun. Dan di tengah malam itu, saat suara jangkrik dibungkam oleh hujan, dan lilin yang menyala di altar kecil di pojok dapur mulai meneteskan darah, Rehan masuk ke kamar. Matanya gelap, nafasnya memburu. Tubuhnya mendidih, seperti ada yang membisikkan mantra dari dalam tulangnya. Dia melihat Risa tertidur miring, rambutnya awut-awutan, bibirnya terbuka setengah. Dia merunduk. Tangannya menyentuh kulit wanita yang dulu pernah ia miliki sepenuhnya. Dan tanpa sepatah kata pun, Rehan menerkam Risa dalam diam. Ciuman tak lagi lembut. Tindakan itu bukan lagi ungkapan cinta, tapi pelampiasan luka dan dendam. Tubuh mereka bertaut, menggeliat dalam kegelapan. Namun di tengah gelora yang menggila, saat suara desah berganti jerit pelan yang tertahan, Rehan melihat wajah Risa berubah. Mata Risa melebar, mulutnya terbuka lebar, tapi yang keluar bukan lagi suara manusia. Suara itu, "Ngger, anakku, jangan cabut. Anakku jangan dicabut lagi." Itu suara Mbok Kantil. Wajah Risa berubah. Hidungnya mengeluarkan darah segar. Matanya putih.
Dan tepat saat tubuh Rehan mencapai puncak gejolak, ia seperti disetrum oleh petir dari dalam dadanya. Tubuhnya tersentak, nafasnya memburu, dan dari pojok kamar, tempat tumpukan baju-baju kotor disimpan, terdengar suara tangisan bayi, disusul dengan suara seretan rantai. Rehan menoleh. Seekor pocong kecil berdiri di sana. Tubuhnya setinggi kursi, matanya berlubang, dan di tangannya ada tali pusar yang masih basah. Pocong itu menunjuk ke arah ranjang, lalu menghilang. Risa pingsan. Darah terus mengalir dari hidung dan telinganya. Rehan panik, mengguncang tubuh istrinya yang dingin. Risa, Risa, bangun. Ini cuma mimpi kan? Tapi tubuh itu tak merespons. Rehan menggendongnya, membawanya ke ruang depan. Di sana, Pak Fauzi sudah menunggu. Entah sejak kapan dia masuk, wajahnya tenang, pakaiannya rapi, tapi matanya menyimpan bara kegilaan yang dalam. Aku sudah bilang, Han, jangan pernah bercinta sebelum ritual ditutup sepenuhnya. Apalagi dengan istri yang belum disucikan kembali. Kau membuka gerbang, dan kau mempersembahkan darahnya. Rehan tercekat. Aku nggak tahu, Fauz. Pak Fauzi tersenyum. Tapi senyumnya dingin, seperti ular yang menatap mangsanya. Ia berjalan ke altar, membakar dupa hitam, dan meletakkan foto Rehan dan Risa di atas lilin yang menyala. Merah, sekarang kalian terikat. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena kutukan. Istrimu, Han, akan menjadi wadah. Embok Kantil menyukai tubuhnya. Dia bisa tinggal di situ lebih lama. Tidak. Rehan berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam di dalam air. Pak Fauzi menengok ke arah kamar. Kau tahu kenapa Risa mendadak kembali? Karena Mbok Kantil yang menariknya. Dia ingin tubuh perempuan yang pernah melawanmu. Ada dendam dalam dunia mereka, Han. Dan dendam itu butuh media. Risa terbangun. Perlahan. Matanya masih merah, tapi ia tersenyum aneh. Tangannya menyentuh pipi Rehan. Sayang, maafin aku. Aku haus. Tapi yang dia minum bukan air. Tangannya menggapai mangkuk sajen berisi darah ayam hitam. Ia meneguknya perlahan. Rehan terpaku. Malam itu, neraka benar-benar dimulai. Pagi harinya Risa bangun lebih awal. Tubuhnya segar. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan mencium pipi Rehan saat mengantar bakso ke rombong. Tapi setiap kali menyentuh tangan Rehan, kulitnya berubah dingin seperti es, dan darah menetes lagi. Dari lubang hidungnya, tamu-tamu warung kembali berdatangan. Tapi sekarang, yang datang lebih banyak wanita muda. Mata mereka kosong. Nafas mereka berat, seolah-olah mereka dipanggil oleh sesuatu. Ada apa ini? Rehan berbisik, mengamati gadis-gadis itu. Salah satu dari mereka, gadis SMA dengan seragam basah karena hujan, membeli bakso dan memakannya dengan tergesa. Beberapa menit kemudian, dia muntah darah, tersenyum, lalu berkata, "Warung ini enak, rasanya kayak di surga," lalu pingsan. Di belakang rombong, pocong kecil itu kembali muncul. Tapi kini dia tidak sendiri. Ada 3 lagi. Salah satunya memakai seragam pramuka. Pak Fauzi berdiri jauh di belakang warung, di bawah pohon mangga. Tangannya menggenggam pisau kecil yang berlumuran darah ayam. Kita sudah panen 2 jiwa, Han. Tinggal 15 lagi. Setelah itu, kekayaanmu tak akan habis 7 turunan. Rehan menggigil. Tapi di dalam dirinya ada yang sudah lepas. Nafsu, dendam, kekuasaan, dan kegilaan. Semua sudah mulai tumbuh, mencengkeram jiwanya erat-erat. Dan dari balik rumah, dari cermin tua di kamar, Mbok Kantil muncul. Wajahnya tersenyum, dan di pangkuannya, Risa duduk seperti anak kecil, menangis. Malam itu desa Sumberjati diguyur gerimis gerah, seolah langit tahu ada tubuh yang akan dirobek, ada dosa yang sedang menetes dari sela-sela kasur usang milik Rehan. Udara pekat oleh aroma anyir dan dupa bekas pemanggilan arwah malam Jumat sebelumnya.
Namun kali ini bukan Embok Kantil yang datang duluan, tapi Risa. Ia berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan daster yang menempel ketat di tubuhnya karena lembab. Wajahnya sendu, tapi sorot matanya lain. Bukan sedih, bukan takut, tapi lapar. Bukan lapar makanan. Lapar yang basah dan menggigilkan. Rehan menatapnya dari tempat tidur, dadanya bergemuruh. Ia tahu tubuh itu, ia pernah menjelajahinya. Tapi malam ini, tubuh itu serasa asing. Ada kilatan maut di balik pahanya yang mengayun pelan mendekatinya. "Kenapa? Kamu menatapku seperti itu?" bisik Risa sambil naik ke atas kasur. "Aku istrimu, Rehan. Tapi kau menatapku seperti hantu." Rehan tak menjawab. Ia hanya menyentuh wajah Risa, berharap mengenali kulitnya. Tapi jemarinya menemukan hawa dingin. Dan ketika bibir mereka menyatu, sesuatu dalam dirinya runtuh. Dendam dan rindu bercampur. Ia tak bisa melawan lagi. Di bawah remang lampu minyak, tubuh mereka kembali bertaut. Tapi ada yang aneh. Rehan merasa dadanya sesak tiap kali menembus lebih dalam. Seolah ia menembus dua alam. Tubuh wanita yang dulu ia cintai, dan tubuh roh yang menagih janji. Risa menggeliat tidak wajar. Suara napasnya berubah. Kadang seperti wanita, kadang seperti tua renta. Saat puncak itu datang, Rehan menjerit. Bukan karena kenikmatan, tapi rasa terbakar. Kulit di punggungnya melepuh, dan dari sudut kamar terdengar suara tangis bayi bersahut-sahutan. Risa membeku lalu menggigil hebat. Ia mencengkeram pundak Rehan dan berbisik dengan suara parau. "Embok Kantil, ingin dagingmu lagi." Rehan mundur. Tapi di bawah selimut, darah merembes. Risa kejang. Dari hidungnya keluar cacing hitam. Lalu ia pingsan. Malam itu, tidak ada tidur. Hanya kegilaan yang mengendap di antara dinding bambu dan sisa-sisa peluh yang kini menyatu dengan kutukan. Keesokan harinya, Risa mulai mengalami pendarahan tak wajar. Tapi yang lebih menyeramkan, ia mulai tertawa sendiri. Kadang berbicara pada cermin, menyebut nama-nama yang tidak dikenal Rehan. Sri Wening, Lastri, Nyi Rengganis, semua perempuan. Semua korban pesugihan yang mungkin datang dari masa. Lalu Embok Kantil, saat Rehan memeriksakan Risa ke bidan desa, ia hanya menggeleng pelan. Perempuan ini bukan sedang hamil biasa. Ini semacam wadah. Kau harus pergi dari rumah itu, nak. Tapi Rehan tak bisa. Ada sesuatu yang mengikatnya. Uang dagangannya bertambah terus setiap hari. Warung baksonya, yang dulu sepi, sekarang tidak hanya ramai, tapi dipenuhi wajah-wajah yang selalu tersenyum aneh. Beberapa tak punya bayangan di kaca etalase. Dan Risa, setiap malam tubuhnya memanas dan menuntut. Tapi tiap kali Rehan menuruti, malam itu akan disertai mimpi buruk. Wanita-wanita tanpa kepala, anak kecil menangis mencari ibunya, dan Embok Kantil duduk telanjang di atas tumpukan kepala manusia, menjilati darah dari jari-jarinya. Pada malam terakhir di bab ini, Rehan menyadari sesuatu. Ia sudah tidak bisa membedakan mana Risa, mana Embok Kantil. Di atas ranjang, di dalam pelukannya, tubuh itu menggeliat dan memanggilnya, "Mas." Tapi sorot matanya menatap dari dunia lain. Dan dari perut Risa, benjolan aneh mulai tumbuh. Bergerak-gerak seperti ular. Membentuk wajah. Wajah bayi dengan taring, kecil tertawa tanpa suara. Langit. Sorong tidak lagi ramah. Mendung menebal seperti arang digantung di atas kepala, dan petir mencambuk tanah seperti cambuk iblis yang turun menagih janji. Pak Fauzi berdiri di belakang rombong bakso, mengenakan baju koko putih yang bersih, celana bahan yang disetrika licin, dan sepatu pantofel mengkilap. Tapi di balik penampilan alimnya itu, nafsu dan darah menyatu seperti racun dalam nadi. Ia menyunggingkan senyum pada pelanggan yang datang, segerombolan siswi SMA berempat, berseragam lengkap. Wajah mereka segar, pipi merah karena lari kecil, menghindari hujan, dan mata polos yang belum tahu apa-apa. "Duduk, duduk, nak. Yang baksonya urat atau isi jantung sapi?" tanya Pak Fauzi ramah. "Yang spesial dong, Pak.
Katanya warung ini terkenal kuahnya enak banget. Sahut yang paling mungil, namanya Livia. Pak Fauzi tertawa pelan. Wah, Dek, kalau spesial, kuahnya kami rebus semalaman. Ada bumbu rahasia dari leluhur. Dan memang benar, kuah itu telah direndam bersama air mandi pocong, kembang setaman 7 malam, dan liur embok kantil yang dikumpulkan dari ritual tengah malam di belakang rumah Rehan. Tak ada bumbu MSG, tak ada penyedap buatan. Tapi tiap sendok kuahnya bisa membuat syaraf tubuh merinding. Para siswi itu tertawa-tawa, muda, polos, dan menyukai candaan. Namun tak satu pun sadar bahwa sejak mereka duduk, ada 6 pasang mata pocong kecil mengintip dari balik rombong. Malam mulai turun, lampu warung mulai redup, dan di seberang jalan, Rehan mengintip dari jendela rumah, wajahnya pucat. Di sampingnya, Risa masih duduk diam seperti patung, memandangi foto pernikahan mereka yang kini digantung terbalik oleh Pak Fauzi. Kenapa mereka? Tanya Rehan pelan. Pak Fauzi menyeringai, tangannya menepuk pundak Rehan. Mereka perawan. Dan kau tahu kan, Han, darah perawan itu paling harum buat embok kantil. Rehan tak kuasa menjawab. Dulu ia hanya ingin warung. Ramai. Hanya ingin kaya. Tapi sekarang ia sudah terlalu dalam. Jam 9 malam. Satu persatu siswi itu mulai mengeluh pusing. Wajah mereka pucat. Bibir bergetar. Tubuh panas. Mereka bergantian ke kamar mandi, tapi yang kembali cuma 3. Livia, yang mungil dan paling lincah, menghilang. Livia kemana? Tanya teman-temannya. Bingung. Pak Fauzi pura-pura panik. Aduh, mungkin dia pingsan di toilet. Han, tolong, antar ke dalam, cari anak itu. Rehan gemetar. Tapi ia melangkah. Ke belakang warung, membuka pintu toilet. Dan di sana, Livia berlutut di atas lantai, tubuhnya kaku. Dari lehernya menetes darah segar. Mulutnya sobek dari ujung ke ujung, seolah ada yang menariknya dengan garpu panas. Tapi ia tersenyum, dengan senyum yang bukan senyum manusia. Tolong, aku. Mereka ambil darahku buat kuah besok. Serak. Dari atas genteng, seekor pocong melompat. Pocong perempuan dengan perban bekas RS bersimbah darah. Di dadanya tertulis nama, Suster Wulan. Dan di tangannya ada jarum infus yang berubah jadi senjata tajam. Makhluk itu menyeringai dan menghilang ke dalam dinding. Rehan mundur, tubuhnya hampir roboh. Tapi ia lihat Pak Fauzi menunggu di dapur, sambil tertawa perlahan, memegang baskom besar. Cepat, Han. Isi darahnya masih hangat. Kita masak buat besok. Embok kantil suka yang segar. Siswi lain mulai muntah-muntah. Salah satu dari mereka pingsan. Satu lagi mencoba kabur tapi tiba-tiba tersandung kaki pocong yang keluar dari kolong warung. Kekacauan terjadi. Tapi tak ada yang menolong. Warga sekitar sudah diam. Mereka tahu kalau warung itu ramai, mereka bisa kebagian uang kembalian yang Royal Pak Fauzi melempar selembar uang 100.000 ke arah jalan. Tutup mulutmu, katanya ke satpam sekolah yang sedang patroli. Satpam itu langsung membelokkan arah motor dan pura-pura tidak melihat. Di kamar, Risa mulai sadar, tapi dirinya kini terbagi 2. Separuh Risa, separuh embok kantil. Ia melihat dirinya di cermin dan bertanya, apa yang sudah aku lakukan? Tapi bayangannya menjawab, kau baru mulai sayang, tangannya mengelus perut kosongnya. Ia merasa ada janin baru tumbuh, tapi janin itu tidak dari Rehan. Itu benih dari dunia. Bawah warung bakso tak pernah sepi. Tapi malam itu, suara-suara tawa siswi SMA berubah menjadi jeritan. Malam itu, darah perawan pertama tumpah di dalam wajan bakso. Dan kuah besok pagi akan menjadi yang paling laris sepanjang sejarah warung. Rehan memandang wajan besar itu, air, matanya jatuh. Tapi ia tak bisa berhenti. Setiap tetes darah itu membuat uangnya beranak. Emas datang seperti hujan. Tiket umrah, mobil, HP terbaru, semua diantarkan. Tapi jiwanya hilang. Di bawah tanah, embok kantil tertawa. Dan di dunia nyata, suster pocong mulai masuk ke mimpi para gadis. Sorong tidak lagi kota tenang.
tapi kota tumbal. Sejak malam itu, waktu seakan berbelok jalurnya di rumah Rehan. Pagi tak lagi terasa terang, dan malam seperti menelan segalanya tanpa jeda. Risa makin jarang bicara, tetapi tubuhnya semakin aktif di tengah malam. Ia melata, seperti binatang buas, merangkak di dinding kamar, menyedot darah dari luka kecil di tubuh Rehan saat lelaki itu tidur lelap karena lelah dan takut. Seringkali Rehan terbangun karena nyeri di betis, paha, atau dada, hanya untuk melihat bekas luka kecil yang seolah dihisap lintah. Namun yang membuat bulu kuduknya meremang bukan itu, melainkan bahwa Risa kini menyusu pada perutnya sendiri. Tiap malam ia akan membuka baju dan menempelkan mulutnya ke benjolan di perutnya, mengisap cairan merah dari pusarnya sendiri yang membengkak seperti puting susu. Ia mendesah saat melakukannya, dan dari mulutnya keluar bisikan, "Ibu minum dulu ya, sayang." Rehan tak tahan lagi. Ia memutuskan mengunjungi Mbah Tumpang, dukun tua yang konon dahulu pernah mengikat arwah pendendam ke dalam keris pusaka. Tapi, saat Rehan mengetuk pintu gubuknya, ia mendapati tubuh Mbah Tumpang telah menggantung di langit-langit. Lidahnya dijulurkan dengan darah kering di sekujur tubuh. Di dinding bambu, tertulis dengan darah, "Siapa yang menyentuh rahim Embok Kantil akan menjadi pohon tempat mereka bersarang." Kembali ke rumah dengan langkah gontai, Rehan mendapati Risa sedang mandi dalam baskom berisi darah ayam hitam. Di sekelilingnya, 5 ekor ayam tanpa kepala masih bergerak-gerak, seperti belum sadar bahwa mereka telah mati. Risa menyanyi pelan, lagu dolanan anak-anak dengan nada yang membuat udara bergetar dingin. "Jamuran, jamuran, ya gegetok. Jamur apa jamur sinten? Jamur nangis, keluwen darah." Malam itu, Rehan bermimpi tubuhnya dipaku di bawah pohon kantil tua, dan dari mulutnya tumbuh akar-akar kecil yang melilit tubuh Risa. Saat ia terbangun, ternyata mimpi itu meninggalkan jejak. Di dalam mulutnya benar-benar ada akar kecil berlumur, tanah dan darah. Namun teror memuncak ketika Risa melahirkan, bukan di rumah sakit, bukan di puskesmas, tapi di altar gubuk Kemukus. Rehan menyeret tubuh lelahnya ke sana setelah Risa menghilang di tengah malam, mengikuti aroma bunga kantil bercampur darah dan amis nanah. Saat ia tiba, altar sudah menyala merah oleh api gaib yang berputar-putar. Risa telanjang bulat, tubuhnya berkeringat dan menggigil, tapi bukan karena kontraksi. Dari perutnya, bukan darah yang keluar, melainkan kabut tebal, disusul tangan kecil hitam pekat, dingin dan tajam. Bayinya lahir tanpa menangis. Ia tertawa. Matanya merah seperti bara, dan saat Rehan menatapnya, ia merasa seperti melihat seluruh masa depan terbakar habis. Bayi itu menghisap jari Mbah Surti, dukun pesugihan wanita, hingga gemetar lalu mati kaku. "Namanya Rantaka," ucap Risa dengan suara berat, bukan suaranya sendiri. Ia bukan anak manusia, ia daging dari perjanjian. Ia pewaris Kemukus. Esoknya, kampung geger. 5 orang perempuan hamil tua yang dulu ikut ritual bersama Rehan ditemukan mati membusuk hanya dalam semalam. Janin mereka lenyap, dan dinding rumah mereka penuh coretan tangan kecil berwarna merah darah. Sejak saat itu, suara tangis bayi terdengar dari sumur tua, meski tak ada anak-anak tinggal di dekatnya. Tapi yang paling membuat Rehan terguncang adalah ketika mendapati tubuhnya sendiri mulai berubah. Kulitnya memucat. Matanya sulit melihat cahaya matahari. Dan setiap kali ia buang air kecil, yang keluar bukan lagi air seni, tapi darah segar. Ia membuka celana, dan di pangkal pahanya tumbuh sesuatu yang berdenyut seperti tali pusat. Dari lubang itu, suara Rantaka bersenandung. "Ayah, Rantaka haus. Ayah, buka jalan untuk adik-adik." Dengan segenap sisa warasnya, Rehan menyadari, ia bukan hanya menjadi ayah, ia telah menjadi pintu, dan pintu itu sudah terbuka. Pagi di lereng Gunung Kemukus tampak biasa di mata orang awam. Embun menggantung daun basah dan suara ayam kampung bersahutan dari kejauhan. Tapi di dalam rumah Rehan dan Risa, waktu seolah tak lagi bergerak normal. Bau darah, dupa, dan bunga, kantil masih tertinggal di dinding kamar seperti roh yang enggan meninggalkan tempat pesta. Dan di tengahnya, Risa berdiri di depan cermin, memperhatikan perutnya yang masih rata, tapi hatinya tahu.
Ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Bukan bayi biasa, tapi benih kegelapan. Tubuhnya menggigil, bukan karena udara dingin, tapi karena suara-suara yang kini selalu terdengar di kepala. Suara cekikikan wanita tua, bisikan yang meminta darah, dan tangis bayi yang tak kunjung berhenti. Bahkan ketika ia duduk diam, rahimnya terasa seperti diaduk oleh tangan-tangan tak kasat mata. Rehan, ucap Risa lemah saat suaminya pulang dari pasar. Tapi Rehan bukan lagi lelaki yang ia kenal. Matanya cekung, kulitnya pucat kekuningan, dan bau anyir darah kering menempel di sekujur tubuhnya. "Ada apa lagi?" sahut Rehan tanpa menatap istrinya. "Aku hamil," lirih Risa. Rehan mendadak berhenti. Tapi bukan kaget yang muncul, melainkan senyum tipis, seperti seseorang yang mendengar kabar kemenangan. "Anak kita?" Risa menggeleng pelan. Aku nggak yakin." Rehan tak menjawab. Ia justru melangkah perlahan ke arah Risa, mengelus perut istrinya yang belum membuncit, lalu membisikkan kata-kata dalam bahasa yang bahkan ia sendiri tak pahami. Tangan Rehan panas seperti bara, dan setiap bisikannya membuat dinding kamar meretak pelan. Hari demi hari, keanehan dalam tubuh Risa semakin menjadi-jadi. Kandungannya bertumbuh dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam 3 minggu, perutnya sudah seperti kehamilan 5 bulan. Tapi bukan hanya itu. Saat tengah malam, perutnya bergoyang sendiri. Seolah ada tangan kecil dari dalam yang mendorong keluar, mencoba merobek kulit dan daging untuk keluar lebih cepat. Ia mencoba berdoa, mengaji, bahkan menghubungi ibunya lewat telepon. Tapi setiap telepon yang tersambung hanya menyuarakan napas, berat dan lolongan anjing. Bahkan saat ibunya akhirnya bisa dihubungi, suara perempuan tua menyusup di tengah-tengah percakapan dan berkata, "Biarkan dia lahir. Anak ini bukan cucumu, tapi raja baru." Risa akhirnya dibawa Rehan ke bidan desa, Bu Tuminem, yang terkenal bisa menangani kasus kehamilan tak biasa. Tapi begitu Bu Tuminem membuka kain penutup perut Risa, ia langsung terjungkal ke belakang. "Astagfirullah, ini bukan anak manusia, Lehan. Ini janin setan," teriak Bu Tuminem sambil berlari keluar, meninggalkan rumahnya sendiri. Sejak hari itu, kabar keanehan Rehan dan Risa menyebar. Tapi anehnya, tak ada satupun warga desa yang berani bertindak. Malah, sebagian dari mereka mulai menawarkan sesajen dan tumbal, agar bisa menumpang berkah dari calon bayi itu. Para janda tua datang membawa bunga 7 rupa. Pedagang ayam menyumbang darah segar, bahkan kepala desa diam-diam mengirimkan anak perempuannya yang bisu untuk diperkenankan tidur di rumah Rehan selama 7 malam berturut-turut. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Rehan menggelar upacara di tengah lapangan belakang rumah. Ia mengundang 7 orang wanita dari desa seberang, semuanya berstatus janda muda dan gadis belum menikah. Mereka dipakaikan kebaya putih dan mahkota dari bunga kantil, lalu disuruh duduk melingkar di sekitar Risa yang tengah hamil besar dan mengerang kesakitan. Tali kain kafan membelit perut Risa, dan di atasnya diletakkan kepala ayam hitam yang masih meneteskan darah. "Ini bukan kelahiran biasa," bisik Rehan dengan suara rendah. "Ini kelahiran seorang pewaris dunia malam, seorang raja dari rahim manusia, tapi darahnya dari langit ketujuh dan bumi paling dalam." Tiba-tiba, langit berubah kelam. Petir menyambar tak beraturan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Para janda dan gadis mulai menangis, tapi mulut mereka seolah terkunci. Dari perut Risa, suara tangisan bayi menggema, bukan 1, tapi 2, lalu 3. Namun tak ada yang keluar, hanya suara, getaran. Dan ketika air ketuban pecah, bukan air yang mengalir, melainkan darah hitam pekat, kental, bercampur lendir yang berbau seperti mayat membusuk. Risa meraung seperti kerbau disembelih, matanya terbalik, lidahnya menjulur. Akhirnya, dari dalam rahimnya keluar sesuatu. Bukan bayi, bukan pula makhluk, tapi segumpal daging merah sebesar kepala manusia, bergerak sendiri, berdenyut, dan dari celahnya muncul suara tangis bayi yang nyaring. Segumpal daging itu memutar tubuhnya sendiri, lalu membelah 2. Dari belahan itu,
muncullah tangan-tangan kecil, 5 pasang, dan wajah dengan 2 mata hitam tanpa kelopak, serta mulut lebar dari telinga ke telinga. Rehan tertawa terbahak-bahak. "Inilah anakku, anak Mbok Kantil, anak pesugihan," teriaknya sambil mengangkat makhluk itu tinggi-tinggi. Para janda tak bisa lari. Kaki mereka menancap ke tanah, seolah ditahan akar-akar gaib. Makhluk kecil itu melompat dari tangan Rehan, lalu merangkak ke satu persatu wanita, menciumi perut mereka. Dari situ muncul efek yang lebih gila. Semua wanita yang disentuhnya langsung hamil. Perut mereka membuncit dalam hitungan menit. Jeritan mereka menggema, tapi tidak satu pun bisa bergerak. Tanah semakin merah, udara semakin padat. Dan dari dalam rumah, Mbok Kantil muncul dalam wujud penuh. Tubuhnya besar, payudaranya menjuntai sampai lutut, rambutnya membentuk mahkota dari duri dan tengkorak bayi. "Kita mulai kerajaan baru malam ini, Rehan. Leluhur yang haus, anak-anak yang ditumbalkan, semua akan kembali. Kau akan memimpin dunia atas dan bawah." Keesokan harinya, desa geger. 8 wanita diketahui hamil dalam semalam. 7 janda dan 1 siswi SMA yang tidak diundang, tapi datang karena penasaran. Berita itu menyebar ke kota. Wartawan datang, tapi setiap kamera yang menyorot rumah Rehan akan rusak mendadak. Bahkan drone yang dikirim terbang akan jatuh begitu, menyentuh atap rumah. Warga mulai takut, tapi juga heran. Warung Rehan makin ramai, walau mereka tak pernah buka lapak. Uang terus mengalir. Dan anehnya, setiap orang yang makan di warung itu akan merasa kenyang, tapi juga mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Risa tidak bicara lagi sejak malam kelahiran itu. Ia hanya duduk di kamar, mengelus makhluk kecil yang kini tumbuh seperti bayi normal, tapi memiliki mata yang bisa berputar 360 derajat dan tangan yang selalu dingin seperti es. Bayi itu tidak menyusu, tidak menangis, hanya menatap lurus, dan setiap pagi ditemukan duduk di atas lemari sambil tertawa cekikikan. Namun, semua ini baru awal. Di balik ritual dan keanehan, ada satu hal yang belum diketahui Rehan. Bahwa Mbok Kantil bukan satu-satunya roh yang ikut bermain. Ada entitas lain, jauh lebih tua dan lebih haus, yang mengincar anak tersebut. Bukan untuk dijadikan pewaris, tapi untuk dikorbankan demi membangkitkan Raja Jin yang tertidur di perut bumi gunung, Kemukus, dan semua akan meledak di malam puncak, malam Jumat legi 1000 bulan. Malam itu langit gelap tak berbintang, dan hujan deras turun begitu deras, seperti air mata bumi yang meratapi nasib yang tak terelakkan. Rumah Rehan kini bukan lagi tempat tinggal. Itu adalah sebuah kekosongan yang terperangkap dalam dimensi yang lebih gelap, lebih jahat. Segalanya terasa berubah, seperti waktu yang berhenti, dan dunia yang berputar di sekitar mereka semakin jauh, melayang, memisahkan mereka dari realitas yang mereka kenal. Di dalam kamar, Risa berdiri di depan cermin, wajahnya tercermin dalam kabut yang menutupi permukaan kaca. Tatapannya kosong, penuh kebingungan. Namun ada kilatan yang lebih dalam, sebuah kekuatan yang menguasainya. Bukan lagi sebagai manusia, tapi makhluk yang lebih tua dan lebih kuat. Ia bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya. Setiap inci kulitnya yang menggeliat dan membengkak seolah memanggil sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia merasakan kekuatan itu bergerak di dalam tubuhnya, sebuah entitas yang mulai hidup. Rehan, yang baru saja kembali dari jalanan yang gelap, menatap rumahnya dengan tatapan kosong. Ia merasakan perubahan yang sangat nyata dalam dirinya. Setiap langkahnya terasa berat, dan tubuhnya terasa lemah, seperti ada yang menarik energi hidupnya, merampasnya perlahan-lahan. Ketika ia masuk ke rumah, Risa sudah menunggunya di sana, duduk di atas ranjang, dengan mata yang tak bisa lagi ia kenali. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, tetapi matanya yang hitam pekat mengandung kilatan yang penuh gairah. Gairah yang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari entitas yang lebih tua yang kini menguasainya. Risa berdiri dengan langkah perlahan, mendekatkan tubuhnya pada Rehan. Di dalam dirinya, ada keinginan yang tak terbendung, tetapi tidak lagi datang dari dalam hati atau tubuhnya sendiri. Itu adalah keinginan yang datang dari kekuatan lain, dari dunia yang jauh lebih gelap. Rehan
Risa menyebut namanya dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu lembut, tetapi memiliki getaran yang dalam, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kutukan yang menunggu untuk terjadi. Kita tak bisa melawan mereka. Kau dan aku. Kita sudah terikat oleh darah ini. Kita sudah menjadi bagian dari mereka. Rehan berdiri kaku. Matanya tak bisa lepas dari wajah Risa yang semakin menyeramkan. Nafasnya semakin berat. Tubuhnya terasa meremang. Sebuah ketegangan seksual yang aneh mulai muncul, mengalir deras di tubuhnya, seolah tubuhnya tidak bisa lagi menahan desakan dari kekuatan gelap yang ada di sana. Risa merasakan getaran itu, dan ia melangkah lebih dekat. Kau tahu, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara penuh keinginan, sambil menyentuh dada Rehan, menurunkannya perlahan-lahan ke perutnya. Kau dan aku, kita akan membawa mereka ke dunia ini. Dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Ketika bibir Risa menyentuh bibirnya, Rehan merasa seolah ada sesuatu yang terputus di dalam dirinya. Sebuah pertalian yang telah terjalin sejak lama, kini terungkap begitu vulgar dan penuh rasa sakit. Ia merasakan tubuhnya mulai merespon. Tapi itu bukan rasa yang datang dari dalam dirinya. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Sesuatu yang menguasai mereka berdua. Risa menuntun tangan Rehan untuk merasakan setiap lekuk tubuhnya, setiap bagian yang kini berbeda. Tubuhnya lebih panas, lebih hidup, seolah memanggil sesuatu yang lebih kuat lagi. Ia menarik tubuh Rehan semakin dekat, membiarkan keduanya terbenam dalam keinginan yang tidak wajar. Mereka berdua terjatuh ke dalam dunia yang tak pernah mereka pahami. Sebuah dunia yang penuh dengan keinginan, hasrat, dan kegelapan yang menguasai setiap inci tubuh mereka. Di dalam hubungan mereka yang penuh gairah itu, ada perasaan yang lebih dalam, lebih menakutkan. Mereka bukan lagi pasangan suami istri yang saling mencintai. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih jahat. Sesuatu yang tak bisa mereka hindari, karena mereka sudah terperangkap dalam kutukan itu. Dalam keadaan yang semakin menggairahkan, Risa mendekatkan bibirnya ke telinga Rehan. Aku tahu kau takut, tapi tak ada jalan keluar. Kita telah masuk ke dalam permainan mereka, dan kau Rehan tak akan bisa keluar lagi. Rehan hanya bisa mengangguk, matanya tak bisa melepaskan Risa, yang kini bukan lagi wanita yang ia kenal. Tubuhnya berdenyut, gelisah, seolah ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ada rasa takut yang mendalam, tetapi juga sebuah rasa yang tak bisa ia tolak. Sebuah rasa yang membuatnya ingin terjatuh lebih jauh lagi. Malam itu, keinginan yang terpendam, rasa takut, dan gairah yang menggelora semuanya bercampur dalam satu ritual yang tak terkatakan. Mereka berdua, dalam kegelapan itu, bukan lagi manusia. Mereka adalah makhluk yang terperangkap dalam sebuah dunia yang tak terelakkan. Dunia yang penuh dengan hasrat yang lebih kuat dari sekadar cinta. Hasrat yang datang dari kegelapan. Pagi itu, Risa terbangun dengan rasa yang sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang terangkat dari dalam dirinya. Sesuatu yang mengalir deras di tubuhnya, tapi entah apa itu. Ia merasa lebih hidup, lebih liar, lebih haus akan segala hal yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ia menatap tubuhnya yang kini lebih gemuk, lebih berisi, dan terasa semakin panas, begitu panas, seperti ada api yang membakar dari dalam. Namun, yang lebih aneh adalah rasa kosong yang mengelilingi hatinya. Sebuah ruang yang membara, tetapi penuh dengan kehampaan. Di sampingnya, Rehan masih terbaring, tertidur lelap dalam kelelahan. Namun, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rehan sudah kehilangan banyak, kehilangan dirinya sendiri, dan kini ia hanya menjadi bayangan dari orang yang dulu ia kenal. Ia mencoba mengingat siapa dirinya, siapa Risa, tetapi semuanya kabur, tenggelam dalam kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Namun, Risa tidak peduli lagi. Ia sudah tidak peduli siapa dirinya atau siapa Rehan. Yang ia tahu hanya satu hal, ada sesuatu yang menggerakkan dirinya, sesuatu yang menggerakkan seluruh tubuhnya dengan dorongan yang tidak bisa ia kontrol. Sesuatu yang membuatnya ingin mengejar lebih jauh lagi
untuk membuka pintu-pintu yang tidak seharusnya dibuka. Ia melangkah keluar dari kamar, tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Setiap langkahnya terasa seperti tarian, meluncur di atas tanah seperti bayangan. Tidak ada lagi rasa takut, hanya hasrat yang menggelegak. Risa menuju ruang tamu, tempat Rehan biasanya duduk dan menatapnya dengan penuh keinginan. Tapi saat ini, Rehan hanyalah boneka, sebuah jiwa yang terperangkap dalam tubuh yang sudah tak berdaya. Rehan terbangun dengan cepat, merasa ada yang tidak beres. Ia melihat ke arah Risa yang sudah berdiri, dengan mata yang lebih gelap, lebih kosong. Wajahnya tidak lagi seperti wanita yang ia kenal, tetapi lebih seperti sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak manusiawi. "Apa yang kau lakukan, Risa?" tanya Rehan, suaranya bergetar. "Apa yang terjadi dengan kita?" Risa tersenyum dengan cara yang sangat berbeda. Senyum itu bukan lagi senyum wanita yang ia cintai, tetapi senyum yang mengandung ancaman. Senyum yang menandakan bahwa Risa kini bukan lagi miliknya, bukan lagi manusia biasa. Senyum itu menandakan bahwa ia sudah sepenuhnya terjatuh ke dalam dunia yang lebih gelap. "Aku sudah tidak bisa kembali lagi, Rehan," jawab Risa dengan suara yang lembut namun penuh dengan ketegangan. "Kau sudah menginginkannya, dan kita sudah terjebak. Kau tahu itu, bukan?" Rehan terdiam. Hatinya teraduk. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terikat. Ada kekuatan yang mengikat mereka bersama, kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar ikatan pernikahan atau cinta. Mereka kini terperangkap dalam sesuatu yang lebih mengerikan, lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Risa mendekat, dan setiap langkahnya membuat jantung Rehan berdegup lebih cepat. Ia merasakan hasrat yang tidak bisa ia kendalikan, meskipun ia tahu itu salah. Ia tahu ini bukan cinta, ini bukan hubungan yang sehat. Tapi tubuhnya, jiwanya, semuanya merespon tanpa kendali. Risa berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya, dan dengan perlahan, ia mengangkat tangan, menyentuh wajah Rehan. Tangan itu terasa dingin, tetapi ada api yang membakar di balik sentuhan itu. "Jangan lari, Rehan," bisik Risa di telinganya. "Kau dan aku, kita sudah satu. Kita akan bersama, di dunia ini dan dunia lainnya. Tidak ada jalan keluar." Risa melangkah lebih dekat, menunduk, dan bibirnya menyentuh bibir Rehan dengan cara yang mengerikan. Itu bukan ciuman yang penuh gairah, tetapi ciuman yang dipenuhi dengan kutukan. Bibir mereka bertemu dengan kasar, dan Rehan merasa seperti ada yang mengalir ke dalam dirinya. Sesuatu yang gelap, yang mempengaruhi jiwanya, yang merasuki setiap inci tubuhnya. Ia merasakan kegelapan itu membanjiri dirinya, dan ia tahu, ini adalah awal dari semuanya. Saat mereka berdua tenggelam dalam ciuman itu, dunia sekitar mereka semakin gelap. Rumah itu mulai bergetar, seolah dunia sedang berputar di luar kendali mereka. Risa menarik tubuh Rehan semakin dekat, mengunci mereka dalam pelukan yang penuh dengan gairah yang mengerikan. Tetapi ketika mereka berdua terjatuh ke atas ranjang, Risa membuka mulutnya dan berkata, "Anak kita sudah datang, dan dia akan membawa dunia ini bersamanya." Rehan merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tidak bisa melawan lagi. Tubuhnya tidak bisa bergerak, tidak bisa berhenti. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Suara Risa terdengar semakin jauh, semakin terdistorsi. Namun, ia tidak bisa melarikan diri. Ia tidak bisa berhenti. Ia terperangkap dalam permainan ini. Akhir yang tak terelakkan Risa dan Rehan bukan lagi manusia biasa. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, lebih menakutkan. Dunia yang mereka kenal tidak ada lagi. Semua yang ada sekarang adalah bayang-bayang, kegelapan, dan keinginan yang tak bisa dihentikan. Mereka terjebak dalam permainan ini, dalam dunia yang telah dibuka oleh kutukan dan hasrat yang tak bisa dikendalikan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desas-desus mulai beredar di desa. Rumah Rehan dan Risa yang dulu ramai dengan hiruk-pikuk kehidupan kini sunyi sepi, seakan-akan waktu berhenti begitu saja di tempat itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan pasangan itu, tetapi kabar yang beredar lebih menyeramkan dari apa yang bisa dibayangkan.
Mereka yang berani mendekat, yang terlalu ingin tahu, mengaku melihat bayangan-bayangan hitam di jendela rumah mereka, mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam, dan ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar tangisan seorang bayi yang terus terdengar di tengah malam. Namun, apa yang lebih mengerikan daripada itu adalah cerita yang lebih gelap yang mulai terungkap. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menghubungkan hilangnya banyak orang di desa sekitar dengan keberadaan pasangan tersebut. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Mereka yang hilang hanya menghilang begitu saja, meninggalkan jejak darah di tanah, dan satu-satunya yang tersisa adalah bau anyir yang memenuhi udara. Risa dan Rehan tidak pernah terlihat lagi, tapi cerita mereka, kisah tentang benih yang tumbuh di rahim Risa, benih yang lebih dari sekadar anak manusia, masih menghantui desa itu. Para tetua mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang yang tak seharusnya dibuka, dan yang ada di balik gerbang itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan manusia. Apa yang telah terlahir dari tubuh Risa adalah sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang mereka bayangkan. Sesuatu yang bukan hanya mengancam mereka, tetapi juga seluruh desa, bahkan seluruh dunia. Pada malam terakhir sebelum rumah mereka akhirnya terbakar habis dalam kobaran api yang tidak ada yang tahu asalnya, seorang tetua desa bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Risa, bukan lagi manusia seperti dulu. Wajahnya penuh dengan kerut-kerut tua yang mengerikan, matanya kosong, dan tubuhnya semakin membusuk. Di sampingnya, Rehan, yang kini juga tampak berbeda, menghadap ke arah pintu, besar yang terbuka lebar. Dari dalam pintu itu, hanya ada kegelapan yang pekat, menghisap segalanya ke dalam dirinya, menjebak mereka dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Tetua itu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Bersama dengan beberapa orang berani lainnya, mereka menuju rumah yang kini hancur menjadi abu. Tidak ada yang tersisa selain reruntuhan dan bau hangus. Namun, saat mereka berjalan melewati bekas rumah itu, mereka mendengar suara yang datang dari dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara tertawa, yang datang dari kedalaman tanah yang telah lama mati. Dan dalam tawa itu, mereka mendengar satu nama berulang kali. Mbok Kantil, dunia telah berubah. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan semua ini. Semua yang telah terjadi di desa itu, semua yang telah dilakukan oleh Rehan dan Risa, hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan sekarang, gerbang itu sudah terbuka. Tidak ada yang bisa menutupnya kembali. Benih yang ditanam dalam tubuh Risa telah berkembang dan ia akan terus tumbuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Apa yang telah terlahir di dunia ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kuat, lebih tidak terjangkau oleh pemahaman manusia. Dan di dalam kegelapan itu, mereka yang terperangkap dalam kutukan akan terus mendengar suara Mbok Kantil, menunggu saat yang tepat untuk melangkah ke dunia mereka yang penuh dengan keinginan, kebinasaan, dan kesendirian abadi. Akhirnya, yang tersisa hanyalah bayangan, dan dunia ini telah terperangkap dalam jaring-jaring takdir yang tidak bisa dipahami. Tamat.